the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Pagi hari ini kita ketemu lagi di dalam Zoom The Power of Love. Ya, kiranya kita mendapatkan berkat Tuhan di pagi hari ini. Tema kita adalah stop. Mari melangkah maju. Ya, jadi temanya agak sedikit berpikir stop, apa yang di stop ya Pak ya? Kira-kira gitu ya. Mari melangkah maju. Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kembali kami datang mengucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan dan pimpinan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Kami percaya pada pagi ini, di hari ini, baik kami yang hadir di dalam Zoom, maupun kami yang mengikuti secara live streaming atau YouTube, kami semua pasti diberkati dan hidup menjadi lebih baik bersama Tuhan oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, tema stop, mari melangkah maju ini adalah tema yang khusus bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus dan juga mengajak panggilan kepada mereka yang belum di dalam Kristus agar mari masuk di dalam Kristus agar kita dapat mengalami kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, di dalam Roma pasal 1 khususnya ya ayat 16 dan 17 jika kita membacanya, Rasul Paulus menyatakan demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Jadi Injil itu adalah kekuatan dari Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, apapun latar belakang mereka. Nah, ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada dua penekanan bahwa Injil itu adalah kekuatan dari Tuhan. Injil adalah suatu kabar baik, berita di dalam Kristus dan bagaimana hidup di dalam Kristus. Nah, ketika kita sudah percaya dan membaca kitab Injil khususnya, maka setiap orang Kristen diminta, karena mereka sudah dibenarkan, mereka haruslah menjalani hidup ini sebagai orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya. Karena ini kunci yang paling penting. Itu. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ketika kita memiliki iman, karena kita mendengarkan firman Tuhan, ya, maka kita sudah berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sekarang yang kita hadapi itu adalah persoalan-persoalan hidup yang ada, yang kita alami. Apapun itu bentuk persoalannya, haruslah kita melihatnya dengan iman kita. Amin. Dan kita jalani juga dengan iman kita. Dan kita juga bertindak atas iman kita. Ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik lagi, walaupun dalam perikop yang berbeda, tetapi intisarinya adalah sama, tercatat di dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 18 bahwa dikatakan jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan,
Saya ulangi lagi, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Artinya tidak membawa dampak apa-apa ya dalam hidup kita. Tidak akan membawa apa-apa atas masalah yang sedang kita hadapi. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, itu sebabnya di dalam ayat 18 dikatakan, saya baca intisarinya saja. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku itu dari perbuatan-perbuatanku. Wow, ya. Suatu tantangan di sini menyatakan bahwa jika kita punya iman, kita tidak menunjukkannya dengan perbuatan, resikonya akan sangat besar. Tidak akan ada sesuatu yang dapat kita raih. Gitu ya. Walaupun kita sudah mencoba segala cara. Tetapi jika iman ini kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita, tentu ada hasilnya. Mengapa Yakobus berani menyatakan hal itu? Karena beliau adalah selain murid Yesus, adalah saudara Tuhan Yesus yang mendengar secara langsung pengajaran Tuhan Yesus yang sangat menggetarkan mereka pada saat itu. Yaitu di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ya, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sangat menggetarkan tentang iman. Tentang menghadapi satu masalah agar kita datang beriman, bertindak, meminta, mencari, mengetuk, kira-kira begitu ya. Dengan tidak pernah jemu-jemu. Gitu ya. Diumpamakan bahkan seorang hakim yang tidak benar, yang tidak mengenal Tuhan saja, ketika ada seorang yang meminta dibela perkaranya, karena wanita ini terus-menerus datang, dia sendiri menyatakan, wah, kalau saya tidak menjawab doa atau harapan dari wanita ini, nanti jangan-jangan wanita ini akan membuat masalah serius dalam hidup saya. Kira-kira begitu ya, dengan bahasa penyampaian sederhana. Sehingga Yesus berkata, camkanlah atau ingatlah, tanamkanlah dalam hatimu, dalam pikiranmu, gitu ya, dalam hidupmu, apa yang dikatakan hakim itu. Jadi jika hakim itu sendiri bisa menjawab, menyelesaikan, maka dikatakan dalam Lukas 18 ayat 7 dan 8, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, wah Yesus langsung berkata begitu ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Nah, jadi akan ada solusi dari Tuhan. Ya. Tetapi katanya, akan tetapi kata Yesus, jika anak manusia itu datang, yaitu jika Yesus Kristus datang, ya, melihat saudara ya yang sedang mencari, mengambil tindakan dengan iman saudara, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, adakah ia mendapati iman dengan perbuatan-perbuatan dalam hidup kita? Ini sangat penting jadi renungan dalam perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, saya berikan 3 catatan khusus untuk masuk ke tema firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu stop, mari melangkah maju. Ada catatan khusus. Pertama, itu adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, itu yang pertama. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi, apapun masalah dalam hidup kita, kita harus membangun hati kita yang gembira. Apakah itu dengan mengucap syukur karena atas keyakinan kita akan Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, atau juga kita mengetahui pencobaan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan diri kita dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, ya. Jadi kita bangun hati yang gembira. Yang kedua adalah lakukan segala pekerjaanmu atau tindakan imanmu itu dalam kasih. Ya.
dengan sabar, ya, dengan menanti Tuhan, jangan ada ya kata-kata yang tidak sesuai. Nah, itu di dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Itu yang kedua, lakukan segala pekerjaanmu atau perbuatanmu itu dalam kasih. Yang ketiga, ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, bertolong-tolongan. Jadi harus saling memperhatikan, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ya, ketika memang harus mengambil sebuah tindakan dengan iman. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu Galatia 6 ayat 2. Nah, 3 hal ini harus ada tertanam dalam diri kita. Hati yang gembira, lakukan sesuatu dengan kasih. Terus yang ketiga, bertolongan menanggung beban. Oke, kita akan masuk tema yang pertama. Nah, ya, yaitu stop. Apa Pak? Stop keluh kesah perihal sakit penyakit. Nah, gitu ya. Stop ya mengeluh ya kesah perihal sakit penyakit. Bagi yang sakit jangan mengeluh. Keluh kesah, Tuhan kapan ini begini begitu begini begini begitu. Nah, yang merawat, yang mendampingi ya khususnya tentu saja bukan dokter ya. Kalau dokter tenang saja dan merawat ya. Ini keluarga, orang-orang di sekitar kita yang berhadapan dengan orang yang kita kasihi, yang kita kenal, orang yang kita hormati, atau siapapun dia, di mana saudara mendampingi orang sakit, jangan juga mengeluh, Tuhan kenapa kok nggak sembuh-sembuh. Kira-kira gitu ya. Ya, kalau memang nggak sembuh, ya dipanggil Tuhanlah cepat. Udah terlalu lama ini menunggu. Nah, kira-kira gitu ya. Saudara tentu mengerti. Ya, ada penyakit yang gampang sembuh, ada juga penyakit yang kelihatannya panjang banget, ya nggak jelas kapan sembuhnya. Nah, jangan berkeluh kesah, ya. Maka ada firman Tuhan yang menyatakan demikian, gitu ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam hatiku? Ya, karena tubuhmu yang sakit. Atau karena engkau merawat orang yang sakit ini, mendampingi orang yang sakit ini. Ya, Tuhan sudah banyak energi keluar. Tuhan sudah banyak uang yang keluar. Tuhan sudah banyak yang dikorbankan. Tuhan kesian mereka sudah pokoknya keluh kesah. Anak ini semangat yang patah ini, ya keluh kesah ini hanya merugikan Bapak Ibu. Ya, Saudara yang kasih, hanya merugikan. Akan membawa efek yang buruk, negatif dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, stop. Ya, berkeluh kesah. Mari melangkah maju. Kenapa Pak harus melangkah maju dengan hal itu? Karena hanya itu yang terbaik yang bisa kita buat. Ketika merawat orang sakit, ketika orang itu pun sakitnya tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena Yesus berkata dalam Alkitab, baik itu dinubuatkan maupun pernyataan Yesus secara langsung. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5, intinya saja, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Amin. Yesus sudah menanggung penyakit kita. Penyakit orang yang sedang kita rawat. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apakah kita mengimani hal ini? Nah, itu penting sekali. Ya, di dalam Matius 8 ayat 17 bahkan dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Nah, kalau kita mengimani hal ini, maka siapapun saudara dan saya yang mendengar saat ini Anda dalam keadaan sakit, dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mendampingi orang yang sakit, stop keluh kesah, stop. Ya, itu hanya menimbulkan semangat yang akan membuat saudara akan menjadi menderita dan rugi, dan menimbulkan polemik yang semakin banyak. Tetapi bangunkanlah hati yang gembira, mengimani, lalu ambil tindakan maju untuk menerima kesembuhan. Pertama sekali tentu saya menyarankan sebagai dokter, kesehatan saudara, ya penyakit saudara. Baik itu ke klinik, ke puskesmas, ke dokter pribadi, ke rumah sakit, untuk mengetahui apa sakit saudara. Supaya ada jalan keluar saran.
Bahkan ketika dokter sekalipun mengatakan bahwa penyakit ini belum ada kesembuhannya, atau penyakit ini akan sangat sulit dan menimbulkan gejala sisa, tidak akan bisa sempurna, setidaknya Anda tahu. Sehingga Anda dan saya bisa datang berharap kepada Tuhan. Amin. Berbicara kepada Tuhan dengan jelas. Supaya saudara juga memiliki mental yang kuat bagaimana mendampingi orang yang sakit, dan saudara yang sakit juga memiliki mental yang kuat untuk meminta kesembuhan dari Tuhan. Ada satu catatan yang penting, baik itu di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 44 dan Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya ambil satu contoh. Wanita ini mengalami pendarahan 12 tahun. Ya. Dan dia sudah datang kepada tabib pada masa itu, sudah datang ke dunia medis, ya, berobat. Tetapi kenyataannya, karena keterbatasan ilmu kedokteran pada saat itu dulu yang saya katakan, ya. Karena masa saat itu ilmu kedokteran kan juga masih sangat rendah, ya, teknologi, keterampilan dokter, alat-alat dan lain-lain masih sangat minim, sehingga wanita ini bukannya mengalami kesembuhan, bahkan kondisinya makin berat dan parah. Bukan hanya kondisi tubuhnya yang makin merosot dan sakit, sudah membuat penderitaan orang yang merawat dalam keluarga itu. Bahkan hubungan satu dengan yang lain pun sudah terganggu. Bahkan uang pun sudah, ya, merosot hilang. Ya, mungkin kita katakan jatuh miskin. Puji Tuhan. Dia tidak berkeluh kesah. Mungkin awalnya berkeluh kesah. Awalnya itu normal, saya katakan. Jika saudara berkeluh kesah dalam kondisi awal, itu wajar. Amin. Itu wajar. Karena kita punya perasaan, punya hati. Itu ya, dalam hidup ini. Tetapi wanita ini, dia berkata, stop berkeluh kesah. Amin. Ketika dia mendengar bahwa Yesus Kristus adalah sang penyembuh. Amin. Ya. Yesus adalah jawaban. Mujizat itu masih ada, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Maka wanita ini tidak mau menyerah. Mengambil keputusan, semangatnya kembali, hatinya menjadi gembira, gitu ya. Lalu melihat kepada Yesus dan berkata dalam hatinya, itu imannya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Itu artinya asal aku datang saja menghampiri Yesus dan aku akan berjumpa dengan dia, aku pasti sembuh. Aku akan ceritakan semuanya isi hatiku. Kira-kira begitu, ya. Dan Tuhan pasti tahu. Dia bangunkan semangatnya. Nggak mudah 12 tahun pendarahan, ya. Sudah merosot kekuatan fisiknya. Tapi dia tidak mau menyerah. Umumnya jika kita sakit terlalu lama, selain tubuh kita menjadi lemah, ya, tak berdaya kadang-kala, semangat kita juga turun sama sekali. Tapi dia bangun semangatnya. Ya, kita tidak tahu apa gambaran pada saat itu. Apakah dia datang berjalan sendiri, ataukah ada yang mendampingi dia? Kita tidak tahu, karena catatannya hanya kita tahu hanya sekedar itu, bahwa wanita itu berjalan. Amin. Ya, wanita yang lemah fisiknya, tapi yang mentalnya sudah mengatakan stop keluh kesah, dan dia bangun. Dia terus mencoba mendekati Yesus dalam keramaian itu. Jelas itu sangat ramai. Karena ketika dia menjamah pun Yesus berkata, siapa yang menjamahku? Murid-muridnya berkata, begitu banyaknya orang yang ada di sini bersamamu. Betul kan? Yang menjamah engkau. Berarti ini tidak mudah. Ya. Dia walaupun tidak mudah, Bapak Ibu, Saudara yang kasih, mendampingi orang yang sakit atau Anda yang sedang sakit. Saya berkata, percayalah, Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Amin. Yesus sanggup memulihkan engkau. Datanglah kepadanya, berjumpalah dengan dia, jamahlah hatinya. Ya, kalau wanita ini memang pada saat itu jumbai-jubah itu ada kesembuhan. Ya, itu memang dicatat demikian. Jumbai-jumbai atau taklid itu ada ayat mengatakan Yesuslah kesembuhan. Ya. Tuhanlah sang penyembuhmu. Sehingga kita tidak heran jika Bapak Ibu Saudara yang kasih membuka Mazmur 107 ayat 17 sampai 22,
ataupun dalam Yohanes 9 ayat 1 mengenai seorang yang sakit buta dari masa kecilnya, ya, dari lahirnya. Nah, kalau Mazmur 107 ayat 17 sampai 22, orang yang sakit karena dosanya, menderita hidupnya. Ya, mungkin karena dosa, kesalahan, atau Yohanes 9 bukan karena dosa tapi menderita ini anak, ya, keluarganya. Ya. Jangan terintimidasi. Mungkin ini sudah kesalahan dan dosa saya. Mungkin ini sudah takdir dari Tuhan, kehendaknya Tuhan. Anda menyerah seperti itu. Lalu bergelut dengan penderitaan. Sampai akhirnya saudara dipanggil Tuhan dengan keluh kesah. Ya, nanti ketika ketemu Tuhan di surga bertanya, Tuhan kenapa harus begini? Jangan sampai seperti itu. Amin. Sehingga dikatakan dalam Mazmur 107, ya, ayat, ya, khusus di situ dikatakan dia sampaikan firman-Nya, ayat 20-21. Amin. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari penyakit mereka, diluputkannya mereka dari sakit penyakit dan dari liang kubur. Mereka hidup sehat dan bangkit bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari pada pagi hari ini, di sesi yang pertama ini, saya katakan dalam hal sakit penyakit, stop berkeluh kesah. Amin. Karena keluh kesahmu itu hanya membuat tubuhmu menjadi makin parah, dan orang-orang yang merawatmu pun menjadi resah dan gelisah semuanya. Dan bagi Anda yang mendampingi, stop berkeluh kesah. Anda mendampinginya. Karena itu akan membuat yang saudara dampingi, yang si sakit, akan menjadi goyah. Betul kan? Menjadi runtuh, bahkan putus asa. Tapi hari semangat, hati yang gembira. Ada Yesus, ada rumah sakit yang bisa menolong dan menyembuhkan engkau. Ya, Yesus adalah sang penyembuh, dokter dari segala dokter, siap menyembuhkan engkau. Sehingga ketika wanita 12 tahun ini menjamah, ya, artinya berjumpa dengan Yesus, benar-benar ada perjumpaan dengan Tuhan. Maka ada kuasa Tuhan yang mengalir kepada wanita yang sakit ini. Amin. Dan dia melihat tubuhnya sembuh sempurna. Karena Yesuslah sang menyembuh. Sebagai penutup saya mengatakan, stop berkeluh kesah. Amin. Tindaklah dengan iman. Engkau akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu ketika kami ada di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus, Engkau telah menanggung segala sesuatu, khususnya segala penyakit, penderitaan kami. Sudah Engkau pikul di kayu salib. Bahkan Engkau berkata, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan kami. Kami percaya, tidak ada satupun bentuk penyakit yang tidak Tuhan sanggup menyembuhkannya, semuanya. Dokter dunia medis ada keterbatasannya. Masih banyak hal-hal penyakit yang belum ada jalan keluar yang pasti dari dunia kesehatan. Tapi kami bersyukur bahwa dunia kesehatan terus berdampingan menyembuhkan segala penyakit secara holistik, bekerja sama dengan semua media dan sarana yang ada. Baik itu bidang kerohanian, baik itu bidang musik dan lain, untuk membangkitkan semangat bagi mereka yang menderita sakit penyakit dan didoakan oleh para rohaniawan sehingga mereka mengalami kesembuhan yang sempurna. Karena dunia kedokteran pun percaya mujizat di dalam Kristus masih ada. Terima kasih Bapak. Biarlah hati kami gembira, biarlah kami kembali semangat, biarlah kami bertindak dengan iman kami atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah sang penyembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya